regulation. Nah, rules dan regulation yang pertama yaitu teman-teman wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir, baik teman-teman yang mengikuti secara offline maupun online. Bagi teman-teman juga yang mengikuti secara online, diharapkan agar open kamera, kecuali bagi teman-teman yang berkendala agar supaya dapat meminta izin terlebih dahulu untuk menonaktifkan kamera. Iya, dan bagi teman-teman yang ada di sini, apabila ada kendala atau ingin keperluan sesuatu, boleh informasi dulu ke panitia yang ada di sini dan mohon untuk tetap menjaga ketenangannya. Dan teman-teman diharapkan untuk tetap menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Bagi teman-teman pula yang di rumah, agar supaya dapat mengikuti akan sepanjang jalannya ibadah, diharap agar mic tetap dalam keadaan mute. Ya, dan bagi teman-teman yang offline, untuk handphonenya bisa di-silent sebentar selama ibadah berlangsung, biar bisa berjalan dengan baik. Dan jika ingin keluar dari room meeting karena memiliki keperluan mendesak, teman-teman dapat meminta izin terlebih dahulu di room komentar yang tersedia. Dan last but not least, teman-teman harus tetap antusias. Iya, benar sekali. Pada saat ini teman-teman kita akan memulaikan ibadah kita. Saya harap kita semua agar dapat mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita dapat fokus daripada ibadah saat ini. Saat ini kita akan membuka ibadah kita dalam doa. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulaikan ibadah ini. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, serta kemuliaan kami persembahkan kepada Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan, bahkan nafas hidup yang masih boleh kami rasakan dan nikmati hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata di dalam nama kerajaan surga, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah Farisa kami. Kami memohon kiranya Engkau menuntun itu dari awal pertengahan hingga dapat terselesaikan dengan segala baik. Kami memohon juga Bapa Engkau berkati kami semua, agar kami semua dapat menyiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat fokus hanya dalam hadirat-Mu. Berkati juga bagi kami semua Bapa yang mungkin masih dalam perjalanan ataupun masih dalam persiapan. Kiranya Engkau tuntun jaga langkah kaki mereka Bapa, tibakan mereka di tempat ini, sama seperti Engkau telah menibahkan kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan seluruh rangkaian acara ibadah ini hanya kami letakkan di dalam tangan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Dan saya persilakan untuk tim prophetik untuk mengambil tempat. Dan kami ingin mengucapkan selamat beribadah kelas. Oke, thank you MC. Shalom. Shalom. Ini pada gila sudah beban berat ya. Padahal tadi kita udah main game, terus MC tadi udah bawa semangat. Kok pada lesu banget sih? Ini udah pada makan belum? Aduh, gimana ya? Tapi kita semangat ya guys. Jadi aku mau tanya lagi deh semangat kalian. Sekali lagi ya. Shalom. Aku yang kali sangat banget kita melaksanakan ibadah secara hybrid. Aku mau ajak teman-teman semua untuk memuji Tuhan. Tidak seperti kita akan bernyanyi dalam
teman-teman di sini masih kurang semangat. Yang ngobrol masih kurang semangat, tapi yang di Zoom gimana nih kakak-kakak yang operator? Apa kabar ada yang semangat? Aman? Oh, nggak ada respon juga. Oke, jadi karena kita di sini nih udah offline, aku mau ajak teman-teman mungkin untuk nyapa kanan kiri kita, terus katakan kau saudaraku, kau sahabatku. Ayo dong, saling sapa. Mungkin di sebelah kanan kiri kalian ada yang belum kenal satu sama lain. Oke, kau saudaraku sama sahabatku. Oke, ini udah pada kenal belum sih? Udah saling sapa ya? Oke, karena udah pada saling sapa. Untuk tambah semangat, aku mau ajak teman-teman Coolers yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing untuk beribadah dengan semangat dengan berdiri. Aku persilakan untuk Coolers berdiri. Oke, kita akan menyanyikan lagu pujian lagi, yaitu Satukanlah Hati Kami.
Tuhan, aku persilakan untuk teman-teman Coolers yang ada di sini untuk kembali duduk. Oke, baik teman-teman, kita akan membantu Tuhan bersama-sama. Oleh sebab itu, aku ajak kita semua, baik yang offline yang ada di sini maupun teman-teman Coolers yang ada di rumah, yang menonton secara online. Kita mau satukan hati dan pikiran kita mau menyembah Tuhan, dan pujian penyembahan ini berkenan bagimu. Misalnya ke on cam, arahkan ke sini terus arahkan ke nanti ya. Kalau misalnya mereka nyanyi kan.
Bebas dari semua yang
Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadi aku berjalanku untuk Johan, kami persilakan. Kita berdoa. Kami
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, memberi kami nafas, kehidupan, anugerah kesehatan dan segala yang baik yang kami rasakan dalam hidup kami. Sehingga karena anugerah tersebut kami pun diberikan kekuatan dan semangat untuk mengikuti persekutuan pada hari ini. Kami percaya persekutuan ini adalah undangan dari Tuhan untuk kami datang menikmati Tuhan dan beribadah bersama teman-teman kami yang percaya kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami dalam persekutuan ini untuk memurnikan hati kami, menuntun hati kami, supaya oleh persekutuan ini kami diberkati. Melalui persekutuan ini iman kami bertumbuh dan kami bersama-sama memuji nama Tuhan dan meninggikan Tuhan di atas kampus kami ini, Tuhan, di atas hidup kami. Karena itu Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar firman. Kiranya Tuhan menyertai kami, mengerti kebenaran firman Tuhan, bersama-sama bertumbuh di dalamnya. Segala persiapanku Tuhan berkati. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan menuntun kami, menuntunku di dalam memberitakan firman ini, supaya apa yang diberitakan adalah kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oh, terlalu jauh jaraknya. Saya di sini, kalian di sana. Oke. Puji Tuhan, bersyukur sekali nih perdana ya kita mengadakan full di semester ini. Dan ini perdana juga ada offline seperti ini. Dan tentu saja saya sangat bersyukur. Karena ibadah online tentunya bukan setting yang Tuhan inginkan. Itu hanya kondisi-kondisi di mana memang kita nggak bisa. Tapi sepanjang kita bisa, kita akan himbau untuk offline. Kita bersekutu secara langsung melalui persekutuan di KUL. Ya. Dan kita juga harus sama-sama berusaha supaya KUL ini menjadi satu wadah komunitas mahasiswa Kristen ya, untuk saling berbagi, untuk saling menguatkan, baik itu secara rohani maupun yang non rohani. Kita mungkin punya pergumulan di dalam kesulitan mata kuliah tertentu, nah biarlah melalui wadah ini kita bisa saling belajar, saling menopang gitu ya. Oke, saya akan lanjut masuk ke topik yang diberikan kepada saya, Ambassador of God. Kita akan pelajari apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman-Nya di 2 Korintus 5 ayat 20. Tetapi kita akan baca mulai dari ayat 17 sampai 21. Supaya kita akan dapat keseluruhan konteksnya. Apa yang Tuhan bicarakan. Ambasador untuk satu pelayanan asli. Kita akan temukan itu kalau kita baca mulai dari ayat 17 sampai 21. Oke, 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Nah, saya akan bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kita sudah mulai dapat gambaran ya, pelayanan apa yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Terus berikutnya ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, kita melihat Ambassador of God dalam konteks apa? Ya, kalau kita membaca tadi dengan teliti dan dengan sungguh-sungguh, maka kita temukan bahwa pelayanan yang ingin Tuhan inginkan kita kerjakan adalah ministry of reconciliation, pelayanan pendamaian. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Jadi kita utusan Kristus. Di ayat 17 dibuka dengan therefore if any man be in Christ. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, kita memahami bahwa panggilan
untuk menjadi ministry of reconciliation, untuk mengerjakan pelayanan ini diberikan kepada mereka yang sudah dalam Kristus. Kalian harus memahami bahwa ciptaan baru, kalau kita melihat ciptaan baru, ini analoginya sama dengan perjanjian lama. Di Kejadian 1. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu di hari 1 sampai hari ke-6, apa yang diciptakan? Sesuatu yang bagus, sesuatu yang sempurna. Di setiap hari, setiap kali habis menciptakan, selalu dikatakan Allah melihat semuanya itu baik. Allah senang menikmati ciptaan. Artinya, ketika ayat 17 ini mengatakan kita di dalam Kristus ciptaan baru, maka seperti itulah keadaan kita, benar-benar baru, sama seperti Kejadian 1. Kita ditransformasi seutuhnya. Ini yang harus kita pahami. Kehidupan yang mengalami transformasi seutuhnya. Inilah ciptaan baru. Jika ini membuat kita berpikir, apakah benar kehidupan kita ini sudah ditransformasi seutuhnya. Dari mulai pikiran kita, hati kita, kalau Alkitab itu selalu bicara tentang hati yang baru. Di Yehezkiel kan dikatakan Allah memberikan hati yang baru. Jadi ciptaan baru, kelahiran baru itu dimulai dengan diberikannya hati yang baru. Karena hati yang lama yang sudah rusak oleh dosa. Kecenderungan hati kita itu selalu berbuat dosa. Tidak mungkin hati kita itu ingin menyenangkan Tuhan. Tidak mungkin. Kecuali kita sudah diberikan hati baru yang olehnya kita menjadi ciptaan baru. Nah, begitu kita masuk ke dalam ciptaan baru, kita sudah ditebus oleh Kristus, maka kita mengalami dua hal. Makanya kita bisa disebut ciptaan baru. Yang pertama, John Calvin menyebut sebagai double grace. Grace yang pertama disebut sebagai justification, pembenaran. Begitu kita di dalam Kristus, maka status kita yang awalnya berdosa dinyatakan benar. Dinyatakan benar. Nah, tentu saja, kenapa kok bisa dinyatakan benar? Karena ada Kristus. Sang benar itu yang menggantikan kita. Kalian pasti tahu, ya, kita itu kan ada istilah Adam kedua. Kristus itu Adam kedua. Kenapa? Karena apa yang Tuhan tuntut kepada manusia itu tetap sama. Tetap sama. Bahwa ketika Adam diciptakan dituntut untuk taat sepenuhnya. Kalau tidak taat, maka akan jatuh, akan mati. Nah, maka Tuhan tidak bisa mencabut itu. Terus kemudian udahlah biarin. Memang manusia ini brengsek kok. Mau dituntut kuat pasti tidak akan bisa taat. Tapi Tuhan tetap dengan standar. Maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk standar itu. Maka muncullah Adam kedua yang disebut Kristus. Yang harus menjalankan ketaatan sempurna seperti Adam pertama. Dan Kristus menjalankan itu dengan sempurna. Sehingga kebenaran Kristus itu diimputasi ke kita. Kita dinyatakan benar. Kita dinyatakan benar oleh karena Kristus sebagai Adam kedua telah menjalani kehidupan benar. Maka grace yang kedua adalah sanctification. Kita ciptaan baru, maka Tuhan perbaharui kita, menyucikan kita hari demi hari. Setelah kita dinyatakan benar, maka kita disucikan hari ke hari. Maka transformasi seutuhnya ini menjadi panggilan kita sebagai ciptaan baru. Apakah benar? Kita mulai mengerti Alkitab ini harus dengan serius. Harus dengan serius. Mungkin kita dulunya ngomong ciptaan baru dengan mudah. Tapi tidak kita sadari bahwa kehidupan kita terus sama. Kita jatuh di dalam dosa yang itu terus. Kita melakukan kesalahan yang sama-sama terus. Kita tidak menyadari ciptaan baru itu berarti transformasi yang seutuh. Oke, itu ayat 17. Saya bawakan firman dengan eksposisi ya. Saya akan jabarkan ayat per ayat untuk kita semua menangkap apa putusan ini. Apa seriusnya panggilan ini. Oke, kemudian ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ada dua hal ya, 18 ini yang akan kita bahas. Yang pertama, keselamatan itu, pendamaian. Allah mau berdamai dengan manusia, itu datang dari Allah. Inisiatif itu datang dari Allah. Dan worldview mana yang seperti ini?
Worldview yang lain selalu mengatakan kita yang harus mendatangi Allah. Di worldview kita, Kristen, tidak demikian. Allah lah yang berinisiasi mendamaikan manusia dengan dirinya. Kita bisa bayangkan ya, kalau ada orang bersalah sama kita, apa yang kita mau? Dia duluan kan ya, yang mau damai sama saya ya. Misalkan teman saya nyakitin saya nggak salah nih ceritanya, saya nggak salah disakitin. Maka pasti kita ingin dia yang menyakiti harus mencari damai dulu kepada kita, bukan kita ke sana. Tetapi Allah nggak begitu. Allah yang berinisiasi, Allah yang merencanakan pendamaian itu melalui korban Kristus. Kalau kita lihat Alkitab, kita akan melihat kasih Allah yang begitu besar. Ya. Bukan cuma di perjanjian baru, tetapi mulai dari perjanjian lama. Bahkan pada saat dosa baru pertama kali dilakukan. Kalau kalian baca teliti, begitu Adam dan Hawa itu berdosa, maka Allah berkata, akan ada permusuhan antara keturunan wanita dan keturunan ular. Keturunan wanita ini akan meremukkan tumit kembali. Keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan wanita ini. Tetapi keturunan wanita ini akan meremukkan kepala ular. Itu adalah satu perkataan tentang Kristus yang nanti akan mengalahkan iblis. Kristus mati di kayu salib itu konotasi meremukkan tumitnya. Tetapi Kristus meremukkan kepala ular. Kristus menang atas dosa. Jadi karya keselamatan itu sudah ada dari kejadian ini. Allah merencanakan itu. Dia ingin berdamai dengan orang berdosa. Tetapi harus ada yang menggantikan. Harus ada yang menggantikan. Hukuman Allah harus tetap diberikan. Harus ada yang menggantikan. Dan Kristus yang menggantikan itu. Kemudian ayat 18 yang kedua pesannya aja. Kita kemudian diberikan pelayanan perdamaian itu. Jadi ketika topik diberikan kepada saya ambasadornya, kita harus jelas. Kita utusan Allah untuk apa? Untuk mengerjakan ini, pelayanan perdamaian. Kalau kita melihat teman kita yang masih hidup dalam dosa, maka kita harus ke dia dan mengatakan berita ini, berita Allah yang ingin berdamai dengan umat. Tetapi bukan Allah yang salah, bukan. Allah memberi diri untuk umatnya datang dan berdamai kepada. Berita ini yang ingin Paulus sharing kepada kita untuk kita kerjakan. Ministry of Reconciliation. Hai kamu yang berdosa, ada berita bagus. Allah ingin berdamai dengan umat. Kristus sudah menggantikan posisi kita. Yang kau harus lakukan hanya percaya kepada dan kau akan berdamai. Ayat 18. Nah, ayat 19, bagaimana caranya? Bagaimana caranya bisa ada perdamaian itu? Bagaimana caranya? Karena Allah itu bukan Allah yang semena-mena. Maksud saya semena-mena gini ya. Coba kadang-kadang kita pikirkan. Misalkan Adam dan Hawa berdosa. Ini kan baru 2 orang ya. Ya, udah habisin aja ciptakan yang baru kan bisa ya. Kenapa harus ada skenario yang membuat kita nggak pernah mengerti? Tangkap ya, yang maksud saya tangkap. Kenapa harus ada skenario nanti Allah, anak itu harus turun ke dunia, dihancurkan, diremukkan seperti itu untuk menebus kita? Kenapa nggak simply ya kayak Thanos saja, mumpung 2 orang aja ya, sikat semua habis. Cuma 2 orang, gampang kan? Paham ya? Adam Hawa, cuma Adam Hawa. Ya, berdosa udah buang buat yang baru. Simpel. Tapi nggak begitu. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang semena-mena ya, semau-mau. Dia punya satu aturan, dia punya satu satu hikmat yang kita sendiri nggak pernah mengerti. Bagi saya itu satu misteri. Susah memahami. Yang saya paham adalah kasihnya terlalu besar. Kasihnya terlalu besar. Sehingga dia memilih cara ini. Kalau saya Thanosnya, maka saya beresin 2 itu hilang. Saya buat aja yang baru. Untung saya bukan Thanos. Apalagi Tuhan. Kita tidak pernah mengerti. Nah, cara Allah mendamaikan dirinya dengan manusia berdosa adalah ayat 19.
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Pertama, melalui perantaraan Kristus. Yang kedua, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi pelanggaran-pelanggaran manusia tidak diperhitungkan. Loh, kok bisa seperti itu? Iya, karena ada Kristus di sana yang harus menanggung murka Allah. Kita bisa bayangkan. Dosa ini mendatangkan murka. Upah dosa itu maut. Dosa itu mendatangkan hukuman. Siapa berdosa harus dihukum. Terus tiba-tiba Allah tidak menganggap pelanggaran kita. Kenapa? Karena ada satu pribadi yang menerima murka Allah. Jadi kita jangan berpikir di kayu salib itu Kristus dihajar oleh iblis. Jangan pernah berpikir. Tidak ada iblis bisa menghajar Tuhan. Yang ada adalah Kristus di atas kayu salib menanggung murka Allah. Menanggung murka Allah. Kenapa? Kita ini. Karena kita ini yang harusnya dihukum. Kemudian Kristus yang menanggungnya. Maka tidak ada kengerian yang paling besar yang dirasakan oleh Kristus. Kecuali satu hal. Ketika Allah membalikkan badannya. Sehingga Kristus harus berteriak. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Kita bisa bayangkan begitu mengerikannya dosa itu. Betapa mengerikannya dosa itu sehingga Allah pun tidak bisa melihat Kristus. Sang Allah juga mengerikan sekali. Nah, berita ini yang kita perlu beritakan kepada semua, kepada teman-teman terdekat kita, kepada keluarga kita. Karena banyak sekali orang menganggap bahwa nggak ada masalah, saya bukan orang jahat, saya orang baik. Tidak pernah melakukan hal-hal membunuh atau mencuri. Tapi kita harus mengerti bahwa dosa itu tidak sesederhana itu. Dosa itu pelanggaran. Dosa itu miss the target. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan di dalam hati kita itu banyak dosa. Dan itu tentu mendatangkan murka Tuhan. Nah, kita beritakan kepada mereka itu bahwa Allah menghendaki perdamaian dengan dirinya. Ada satu jalan, Kristus itu, melalui Kristus. Ayat 9. Allah yang disakiti, yang dikhianati itu, tetapi sekaligus Allah yang berinisiasi untuk perdamaian. Waktu dikatakan God is love, ya kita kan begitu. Allah adalah kasih. Terlalu banyak kita temukan bukti ayat-ayat. Mungkin bukti lain mengatakan Allah kasih. Tapi nggak mengerti. Contohnya mana? Nggak mengerti, kita bingung. Mana contohnya? Tetapi ketika kita ngomong Allah adalah kasih. Kita melihat dari ujung ke ujung Alkitab. Keseluruhan Alkitab menulis tentang kasihnya yang dinyatakan melalui Kristus. Kita bisa lihat. Maka Pak Siventok pernah berkata, menurut saya itu mungkin benar. Waktu Yohanes menulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Yohanes menulis itu, dia menangis sejadi-jadi. Menurut Pak. Saya renungkan. Saya yakin itu benar. Saya yakin itu benar. Ketika dia menulis, dia di dalam kesadaran penuh kasih Allahnya. Dia mungkin mengingat peristiwa kayu salib. Dia mungkin mengingat peristiwa-peristiwa kebaikan-kebaikan Tuhan sebelumnya. Rencana Tuhan tersingkap begitu Tuhan sudah bangkit dan sudah naik ke surga, semakin tersingkap rencananya sehingga dia tahu betul kasih Allah begitu besar. Dia tulis sambil menangis. Jadi kalau kita tidak menemukan kasih Allah, apalagi mengkerdilkan kasih Allah, kacau. Kita kerdilkan kasih Allah kepada pemberiannya. Kalau kita minta, kalau kita berdoa minta
sesuatu nggak diberikan, kita mempertanyakan kasihnya, maka kita kacau. Kita lihat dari cerita ini aja, konteks ayat ini aja, kita tahu kasihnya yang begitu besar. Allah yang disakiti, Allah yang dikhianati, tetapi Allah yang berinisiasi untuk pendamaian. Ini aja kasih. Yang kedua, dari ayat ini aja yang kita lihat. Untuk mendamaikan manusia, Allah memilih jalan penderitaan Kristus. Ya karena memang no other ways, nggak ada cara lain. Tidak ada manusia yang bisa menggantikan manusia lainnya. Nggak ada. Manusia dia sendiri aja nggak beres itu. Bagaimana dia bisa menanggung kesalahan begitu manusia, seluruh manusia. Maka juru selamat itu harus dua. Harus punya dua natur. Satu, dia harus Allah. Kenapa? Karena nggak ada manusia yang begitu suci, begitu sempurna bisa menanggung kesalahan manusia yang lain. Nggak ada. Berarti dia harus Allah. Tetapi Allah nggak bisa jadi juru selamat. Harus ada yang kedua, dia harus manusia. Kenapa? Karena juru selamat harus mati. Maka dia harus manusia. Kalau Allah nggak bisa mati. Maka juru selamat di dalam iman Kristen, dia adalah Allah, dia adalah manusia. Kapan itu terjadi? Ketika dia berinkarnasi. Dari surga di sana turun ke bumi. Sebelumnya Allah full. Kita bisa bayangkan. Allah itu mau berinkarnasi. Sekarang punya dua natur di bumi. Ketika dia di bumi, dia punya dua natur. Dia Allah, dia manusia. Kenapa? Karena kualifikasi juru selamat harus dua natur. Kalau cuma Allah nggak bisa mati. Nggak bisa ngerasakan sakit bahkan. Dan lucu aja dipukuli nggak ngerasakan apa-apa. Kan aneh itu ya. Dia harus merasakan kesakitan, dia harus merasakan dihina, dia harus merasakan semua hukuman murka Allah. Dia harus merasakan sebagai manusia. Dan apakah kalian tahu? Ketika Allah berinkarnasi mempunyai dua natur. Waktu dia bangkit, tetap dua natur. Saya nggak ngerti apakah kalian tahu. Maka dia disebut yang sulung di antara manusia. Karena kita nanti ketika ke surga pun, ketika kita mati, kita tetap punya tubuh. Kita tetap punya tubuh. Karena itu Kristus waktu bangkit, naik, dia punya tubuh. Yang awalnya Allah roh. Allah itu kan cuma roh. Ketika dia inkarnasi, dia punya tubuh. Ketika dia naik ke surga, tetap punya tubuh. Sama seperti kita nanti. Oke, kita agak bahas di sana. Tetapi cara ini menunjukkan kasih yang besar. Allah menggantikan kita. Cuma satu aja yang Tuhan inginkan. Lalu yang kita baca ini. Kita dipercayakan pelayanan pendamaian. Pelayanan untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Kristus. Dengan Allah melalui percaya kepada Kristus. Saya tulis di sini. Tidak ada realita Allah lain ya, yang memiliki kasih sebesar ini. Dan cerita apa? Yang nggak usah ngomong Allah. Cerita mana deh? Yang cerita pengorbanan mana yang sebesar ini? Cerita itu bisa jadi fiksi. Cerita itu, saya pernah baca, wah keren ya, tapi itu kebohongan, fiksi, nggak pernah terjadi. Kejadian yang benar-benar ada, yang menunjukkan kasih sebesar ini mana? Apalagi itu dilakukan oleh Allah. Seharusnya dia mudah habisin aja manusia. Manusia berdosa, sikat. Atau nanti kan ada lagi manusia yang lain, lahir lagi yang baru. Tapi dia nggak memilih. Dia nggak memilih. Ayat 20. Ayat 19 tadi ditutup dengan ia mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, tentu kepada kita juga. Setelah mengetahui kita ciptaan baru, di mana Allah mau berdamai dengan kita dan menyerahkan pendamaian itu kepada Kristus, yang olehnya Kristus harus menderita, maka kemudian dia berikan tanggung jawab itu kepada kita untuk mengerjakan pelayanan. Nah, maka kita masuk ke ayat 20.
Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus di sini, ambassadors of God. Untuk apa? Untuk sebelum ministry of reconciliation. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus, kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan. Dan manusia dalam kepongahannya tidak menyadari bahwa dia berdosa, sehingga dia santai-santai. Nah, itulah yang kita harus beritakan. Beri dirimu didamaikan dengan Allah. Beri diri melalui apa? Percaya kepada Kristus. Jadi kalau kita mau ke level yang lebih detail lagi, sebagai ambassador of God, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita pikirkan, kita lakukan bersama-sama dan kita lakukan. Proklamasikan bahwa Allah adalah kasih dan Dia mau mengampuni. Ini berita pertama yang perlu kita beritakan kepada sesama kita sebagai utusan Allah. Kita beritakan bahwa Allah itu kasih dan Dia bersedia mengampuni. Berita ini berita besar. Berita besar. Yang kedua, setelah kita jelaskan Allah adalah kasih dan Dia ingin mengampunimu, maka yang kedua kita harus beritakan Allah itu mengutus anaknya yang tunggal untuk berdiri di antara Allah dan umat tebusan. Kita harus beritakan bahwa untuk Allah bisa mengampuni, itu harus ada mediatornya tengah-tengah, yaitu anaknya yang tunggal itu. Yang dari semula, dari Kejadian ayat 3, Allah sudah merencanakan ada peristiwa salib, ada peristiwa murka Allah yang ditumpahkan kepada Kristus, sehingga dosa ditanggungnya. Kebenaran Kristus itu diimputasi ke kita, sehingga kita dibenarkan, kita bisa berdamai dengan Allah. Ini berita yang perlu kita sampaikan. Ada Kristus Sang Juru Selamat yang berdiri, yang mendamaikan manusia dengan Allah. Maka ketika kita melihat peristiwa salib, di situ John Piper mengatakan sebagai kemuliaan Kristus paling ultimat, kemuliaan Allah yang paling ultimat adalah kayu salib. Adalah kayu salib. Kita lihat ya, gunung yang bagus. Siapa namanya? Meti dari Papua. Konon katanya ya, saya lihat di TV. Itu Papua itu alamnya bagus benar ya. Raja Ampat atau semua bagus. Itu melihat itu aja kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan, benar nggak ya? Benar ya. Nah, yang suka naik gunung, yang suka lihat-lihat alam, yang suka jalan ke luar negeri, misalkan ya, lihat alam yang begitu indah, kita lihat kemuliaan Tuhan, benar nggak? Tetapi kemuliaan Tuhan paling besar itu sebenarnya paling besar. Itu ekspresi cinta terbesar dari Allah di sana. Sekarang coba kita pikirkan nih, kita hidup ini kan hanya di bumi aja, benar nggak ya? Nggak ada manusia di planet lain. Dan planet bumi ini kan bukan planet yang paling besar, benar nggak? Masih ada planet-planet yang lain. Dan bahkan manusia dengan kecanggihannya sekarang pun belum mengerti loh sebesar apa universe itu. Jagat raya itu sebesar apa? Nggak ngerti loh. Masih nggak bisa memahami itu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa alam raya itu begitu besar, tapi manusia cuma ada di bumi? Kenapa? Coba kita renungkan. Kenapa? Simply because it is not about us. It is about ini tentang Dia. Dengan seperti ini harusnya kita mengerti. Kita sebenarnya sebagai ciptaan yang biasa saja, tapi Tuhan angkat manusia sebagai ciptaan paling mulia. Karena Tuhan begitu besar menciptakan semuanya, tapi cuma bumi aja manusia. Tapi yang sedikit, yang kecil ini justru yang paling mendapatkan kasih yang besar. Sehingga kalau kita ngomong kemuliaan Allah bukan ciptaan, tetapi salib. Yang di atas salib itu kita melihat kasih, kita melihat keadilan,
Kita melihat murka sekaligus di sana. Kita melihat segala bentuk kejahatan, kebrutalan manusia di sana. Dan kita juga melihat begitu mengerikannya murka Allah. Tetapi sekaligus kita melihat begitu besarnya kasih. Nah, itu berita yang kedua yang kita beritakan. Saya ulang. Pertama, proklamasikan bahwa Allah adalah kasih dan Dia tidak mengampuni. Berita kedua, Allah mengutus anaknya berdiri di antara manusia berdosa dan Allah. Terus yang ketiga, berita apa? Kita perlu beritakan bahwa hanya melalui Kristuslah satu-satunya pendamaian kepada Allah. Wah, ini eksklusif, Pak. Ini eksklusif. Kalian harus mengerti, yang namanya agama, semua eksklusif. Kalau nggak eksklusif, ya bukan agama. Semua agama itu eksklusif. Jadi, kekristenan itu eksklusif, enggak halal. Semua agama eksklusif. Semua agama eksklusif. Jadi, kita harus beritakan, menurut iman kami, menurut apa yang kami percaya, hanya Kristus jalan menuju pendamaian kepada Allah. Jangan lagi berpikir bahwa dengan mengatakan itu kita eksklusif, salah besar. Semua agama eksklusif. Coba pelajari agama-agama. Maka dia juga punya cara untuk berdamai dengan Allah. Nah, bukannya itu eksklusif. Bukan hanya kita eksklusif. Tetapi kebenaran pada dasarnya eksklusif. The truth itself is exclusive. Kebenaran itu pasti eksklusif. Kebenaran yang begini di luar ini bukan benar. Oke, saya tutup dengan refleksi. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, pelayanan ministry of reconciliation, kita utusan Kristus, itu yang tadi saya sudah jelaskan. Maka ada beberapa refleksi yang ingin kita ingin renungkan bersama-sama. Yang pertama, kita sendiri, sudahkah kita berdamai dengan Allah? Apakah kita benar-benar ciptaan baru? Karena pembaharuan akal budi, totally change, totally being transformed by God. Cara kita berpikir, cara kita bertindak, kalau yang kelihatan itu gampang disetting. Nah, kita setiap ke kampus kita bisa berperilaku ramah, ya. Apa ya, pokoknya memperhatikan. Tetapi di balik itu hati kita bagaimana? Kita sendiri yang bisa jawabnya. Nah, sudahkah kita diperbarui secara utuh? Sudahkah kita di dalam Kristus? Ada grup visitor. Kalian tahu visitor? Ada yang tahu nggak visitor? DC Talk. Ada yang tahu? Itu memang sudah tua ya, Kristen kontemporer ya, mungkin umurnya lebih tua dari saya bahkannya. Nah, itu ada lagunya itu Into Jesus, keren. Coba kalian yang ikutin DC Talk, itu lagunya keren-keren. Ada Into Jesus, ada Left Behind, bagus-bagus. Itu dia punya lagu itu Into Jesus itu keren banget. Jadi memproklamasikan aku di dalam Yesus. Hey you, I'm into Jesus. Hey you, I'm into Jesus. Oh yeah. Hey you, I'm into Jesus. Hey you. I see the truth and I believe. Di dalam Kristus, bukan pengakuan, tetapi refleksi yang pertama. Kita lihat diri kita, apakah saya benar dalam Kristus. Yang kedua, kalau kita sudah tahu itu, nah seberapakah kita mengerti bahwa kita ini ambassador God yang harus mengerjakan ministry of reconciliation kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada siapapun yang Tuhan kasih hati kita untuk bergerak ke sana. Ini nggak sederhana tentu. Ini mengandung risiko tentu. Tetapi dengan memahami kita ambassador of God, kita punya ministry of reconciliation, kita perlu tahu dan kita perlu berhikmat dan kita perlu minta pertolongan Tuhan ketika kita mengerjakan ini. Yang kedua, yang ketiga,
Mari kita bersama-sama yang terus memproklamasikan kasih Allah melalui pengorbanan Kristus. Saya berharap bahwa KUL ini tempat di mana kita memproklamasikan kasih. Setiap kita menyanyi, kita meninggikan Kristus. Kita meninggikan Allah yang penuh kasih itu. Kita meninggikan Kristus yang berkorban bagi kita. Melalui persekutuan, kita proklamasikan kebaikan. Teman-teman kita undang datang persekutuan untuk apa? Sama-sama kita proklamasikan kebaikan. Sama-sama kita saling mengingatkan, you are ambassador of God. You have to do the ministry of reconciliation. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kembali bahwa di dalam Kristus kami harus diubah seutuhnya. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami terus-menerus jatuh pada kesalahan yang sama. Kami tidak menyadari ini. Kami merasa kami kuat, kami merasa kami bisa mengikuti standar Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Ternyata tidak sama sekali ya Tuhan. Karena itu, kiranya Tuhan menolong kami melalui karya Roh Kudus yang ada di dalam diri kami untuk memampukan kami itu benar. Yang kedua, kami juga berharap berdoa ya Tuhan, kiranya kami mengerti tugas yang harus kami emban, yaitu sebagai ambassador of God yang harus mengerjakan ministry of reconciliation. Kiranya kami diberikan hati yang mencintai sesama kami, mencintai orang-orang sekeliling kami, untuk mereka boleh mengenal siapa Kristus, untuk mereka boleh mendengar berita bahwa Allah ingin berdamai dengan manusia berdosa. Dan ajar kami ya Tuhan untuk bersama-sama melalui KUL kami boleh bersekutu bersama memproklamasikan kasih Allah dan meninggikan karya Kristus yang diberitakan, yang telah dinyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga siapapun yang masuk ke KUL boleh melihat Tuhan yang berkorban, Tuhan yang penuh kasih, dan Tuhan yang memanggil orang-orang untuk datang. Terima kasih ya Tuhan, berkati pelayanan KUL di tempat ini, para pengurus, teman-teman yang hadir, supaya sama-sama mengerti bahwa persekutuan ini ada untuk sesuatu hal pastinya. Kiranya kami sama-sama mengerjakan ministry of reconciliation melalui wadah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan. Baik, puji Tuhan sekali. Terima kasih untuk Mister Tuhan yang sudah memberikan kita semua renungan di siang hari ini. Ya, dan saya akan memberikan sedikit sermon workshop kita pada siang hari ini. Tapi masih ada semangatnya, bukan? Ya, baiklah kalau gitu. Ya, berdasarkan renungan kita hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21 dengan tema Ambassador of God dalam konteks yaitu pelayanan perdamaian. Seperti firman yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru seperti kejadian yang baru. Yang mana kita adalah utusan Kristus, oleh karena itu kita harus melakukan pelayanan perdamaian, ciptaan baru, yang ditransformasi seutuhnya. Ini dimulai dari pikiran dan hati kita juga yang baru. Sebelumnya kita sudah rusak dan berdosa, tapi kasih Tuhan itu sangat luar biasa buat kita semua di sini. Untuk itu, hanya Kristus yang bisa dan menjadi Adam kedua dan memperbarui serta menyucikan kita di hari ke hari. Begitupun kita masuk dalam ciptaan baru dapat dibagikan dalam 2 poin penting, yaitu pembenaran dalam hal ini adalah taat dan sanctification atau penyucian. Dan kasih Allah begitu besar kasih Allah begitu besar
yaitu dalam pelayanan perdamaian karena tidak ada realita Allah selain kasih Yesus. Dan Kristus bangkit punya tubuh yang sama seperti kita, Allah menggantikan kita, dipercayakan melakukan pelayanan perdamaian untuk mengampuni dan dalam peristiwa salib sehingga dosa kita semua ditanggung. Dari itu kebenaran Kristus diimputasi ke kita yang mendamaikan manusia dengan Allah. Dan itu merupakan ekspresi cinta Allah terbesar untuk kita sebagai ciptaan Tuhan. Oh, puji Tuhan. Ya, Sangat luar biasa sekali. Tadi. Nah, pada saat ini kita masuk dalam photo session, di mana bagi teman-teman yang ada di rumah agar supaya boleh open cam dan dimohonkan MTDD untuk dapat memandu. Iya, dan untuk yang offline tetap bertahan karena kita juga ada photo session, tapi ada kira-cara nanti, jadi tetap di sini ya. Aman. Untuk yang online, slide pertama, kedua, dan seterusnya tolong on cam. Ya, siapkan gaya cantik-cantik kalian, yang ganteng kalian, tunjukkan ekspresi kalian. Sudah? MTDD apakah sudah semuanya? Oh, masih ada yang belum. Ayo teman-teman, open cam dong. Iya, sayang banget kalau nggak on cam. Nanti nggak kelihatan cantik gantengnya. Ayo, mau jadi ambasador itu harus berani gitu. Benar sekali. Sudah kalian ini? Masih belum ya, astaga. Sepertinya mereka belum menjadi ambasador. Tapi aku yakin bakalan berikutnya jadi ambasador sih. Ambasador untuk Tuhan. Oh, udah ada. Oke. Mungkin kita kalian boleh langsung memandu aja. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Pasang senyumnya ya. Untuk slide berikutnya, 1, 2, 3. Masih ada satu slide lagi, Kak? Oke. Nah, karena tadi kita telah memasuki foto sesi session, dan pada saat ini kami mau mengucapkan banyak terima kasih kepada preacher kita hari ini yang telah membawakan firman yang sungguh sangat luar biasa. Maka dari itu aku mau mengajak teman-teman yang ada di sini agar supaya dapat mengucapkan terima kasih kepada Mr. Johan dengan membentuk heart finger dan mengucapkan thank you Mr. Johan, God bless you. Aku bantu ya teman-teman. 1, 2, 3. Thank you Mr. Johan. Nah, tepuk tangan dulu. Oke, Coolers, dan saat ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dan aku mau ngajak kita semua untuk dapat mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Dan begitu juga bagi teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti secara online, agar tetap mengikuti tapi dalam keadaan mic yang tetap di-mute. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita sengsara untuk pemerintahan Kristus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi, melayani hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Baik, terima kasih. Berikutnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi bagi teman-teman yang onsite, kita akan menjalankan pundi persembahan yang diiringi dengan lagu sambung oleh tim properti. Dan bagi coolers yang ada di rumah ingin memberikan persembahan, kalian juga bisa banget untuk memberikan persembahan lewat 3 platform,
yang telah kami sediakan, yaitu ada OVO, GoPay, dan Dana. Dan untuk OVO, cooler bisa kirim melalui nomor 0812 8198 9182 atas nama Full Prasurin. Dan yang kedua, melalui via GoPay melalui nomor 0812 4795 3215 atas nama Full Prasurin. Dan yang terakhir melalui Dana melalui nomor yang sama yaitu 0812 4795 3215 atas nama Meilani Tetiun sebagai bendahara KUL. And reminder untuk coolers, jangan lupa untuk menggunakan kode unik 1 di belakang, seperti coolers ingin mengirimkan persembahan dengan nominal Rp20.000, ditambahkan angka 1 rupiah sebagai kode unik dari persembahan tersebut. Oke, untuk itu saya serahkan kepada Ibu Bapak. Terima kasih. Terima kasih MC dan juga terima kasih untuk Sir Johan yang sudah memberikan pemaparan yang begitu luar biasa buat kita. Baik teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Oleh sebab itu, selain kita memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Alasanku. Persembahan aku dulu. Oke, kembali kepada MC.
Baik. Selanjutnya, kami akan ada Cool News Update. Pada saat ini ada Cool News Update, dan untuk Cool News Update yang pertama ada Prayer Box. Nah, Prayer Box ini buat teman-teman yang mempunyai kerinduan untuk didoakan, yang sedang berulang tahun atau sedang memiliki pergumulan, baik itu permasalahan dalam keluarga, studi, ataupun hal-hal lainnya, teman-teman dapat mengisi G-Form yang ada atau bisa menghubungi kontak person yaitu Kak Sarah dengan nomor 0812 6821 8847 dan Kak Nana dengan nomor 0822 6866 4176 sebagai tender loving care code. Ya, benar sekali. Dan untuk Coolers yang offline, linknya juga akan dibagikan setiap hari Rabu malam oleh PR Cool lewat WhatsApp dan juga Line. Alright, selanjutnya kita ada komsel atau komunitas sel. Mungkin dari teman-teman yang di rumah dan yang offline yang belum tahu komsel, saya ingin jelaskan sedikit terkait komsel itu sendiri. Jadi komsel itu adalah tempat di mana kita berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Itu ada kegiatan sharing pergumulan dan mendengarkan firman Tuhan tentunya. Dan kita juga bisa mendapatkan teman-teman baru, sehingga kita mempunyai teman yang saling menopang dan memberi kekuatan. Seperti teman-teman lihat di layar, Cool mempunyai 5 komsel, yaitu G4G, Laut, Kombawa, dan PK. Dan jika Coolers yang ingin join komsel, kita punya koordinator, yaitu bisa dihubungi lewat via WhatsApp dengan nomor 0856 4311 3737 atas nama Pokat dan 0823 8660 9862 atas nama Radok. Dan selanjutnya, Cool mengadakan doper atau doa persekutuan, di mana doper ini diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore. Di sini kita dapat sharing mengenai kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, untuk teman-teman jangan lupa untuk join doper pada besok hari. Iya, benar sekali. Kutunggu ya. Terus kita juga punya Cool Store loh guys. Jadi di Cool Store ini kita ada merchandise yang keren seperti hoodie, tumbler, aksesoris, dan yang lainnya. Dan untuk pemesanannya kalian bisa langsung cek Instagram Cool Store, yaitu di @coolstorepressudive, atau bisa banget chat di line di @209PPDWQ. Dan ada juga yang baru di Cool Store, di mana kita juga menyediakan produk baru yaitu masker, hand sanitizer, dan harganya itu kualitas murah dan terjamin, guys. Jadi jangan sampai kehabisan, murah banget ya. Iya. Nah, Coolers, buat teman-teman yang belum tahu, Coolers juga memiliki sosial media. Ada Instagram di @coolpressuniveofficial yang berisikan mengenai update-updatean informasi-informasi mengenai acara-acara Cool. Dan di Instagram juga aku mempunyai one minute reminder setiap hari Senin jam 10 pagi. Nah, Cool juga memiliki official account live di @744hwgo, di mana Coolers boleh tetap pantengin OA Live untuk mendapatkan informasi dan update-updatean terbaru. Cool juga mempunyai Facebook dengan user Cool Press Unit, di mana teman-teman yang masih aktif menggunakan Facebook untuk bisa add di user Cool Press Unit. Nah, dan untuk teman-teman kita juga mempunyai akun YouTube, yaitu Coolers yang ingin menonton ulang setiap rekaman Kaiser bisa langsung pergi ke channel YouTube dengan nama Press Unive Official. Iya, dan ada informasi tambahan. Kita punya informasi penting bahwa akan ada event Cool Retreat. Jadi jangan cepat di skip ya. Tapi ini masih dibuka open registration. Buat yang mau daftar silahkan.
gerbang dibuka sangat besar. Jadi terbuka untuk umum ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman Coolers yang ingin join sebagai komite dalam komite Cool Retreat, kami sangat mengharapkan agar supaya teman-teman dapat registrasi secepatnya karena hari ini juga ya Kak. Iya, hari penutupannya. Ya, sayang sekali kalau tidak daftar. Baiklah, jadi sebelum kita benar-benar mengakhiri ibadah Kaiser, hari ini aku meminta Coolers yang ikut ibadah dari rumah untuk bisa mengisi link absensi yang tertera di layar maupun yang diberikan oleh Aser di chat box. Selanjutnya apa nih Kak Farah? Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi doa dan sesi doa mengundang Kak Dana. Kepada Kak Dana, silakan. Baik semuanya, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Semuanya baik yang onsite maupun yang online. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur Bapa buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Yang selalu baru Tuhan, anugerah-Mu tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat ibadah pada hari ini Tuhan, yaitu Kaiser kami Tuhan berjalan dengan cukup luar biasa ya Tuhan. Itu semua karena topang tangan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah kiranya Tuhan melalui Kaiser ini, melalui khotbah yang telah dibawakan Tuhan dapat memperbarui setiap kehidupan kami lebih lagi Tuhan, agar kami Tuhan boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, agar kami boleh hidup Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang memberkati serjohannya Tuhan yang telah hadir pada saat hari ini, yang boleh memberkati kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan yang telah dibawakan Tuhan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Mari Bapa Kau pakai lebih lagi Tuhan dalam setiap kehidupannya Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan dimanapun dia boleh berada, baik keluarganya Tuhan juga Engkau yang memberkati kiranya Tuhan. Juga Tuhan Kau memberkati Tuhan setiap kami yang ada, baik maupun itu yang online sekalipun Tuhan. Para Coolers Tuhan, kiranya Kau memberkati kami Tuhan dalam studi kami Tuhan, dalam kegiatan kami sehari-hari Tuhan. Hanya Tuhan lah ya Tuhan yang berotoritas dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi kedua orang tua kami Tuhan dan saudara-saudari kami ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau menjangkau setiap kehidupan mereka Tuhan, memberkati dan melawat setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan kegiatan kami dalam 1 minggu ke depan Tuhan. Biarlah kiranya Bapak, hanya campur tangan Tuhan lah yang kami undang Tuhan, yang boleh Tuhan melawat setiap kehidupan kami, melawat setiap acara dan planning kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan itu sesuai dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau tutup ibadah kami ini Tuhan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Terima kasih. Nah, baik. Terima kasih untuk Raya sudah membawakan kita di doa penutup. Masih ada semangatnya, kelas? Masih. Kalau aku bilang masih ada semangatnya, berarti jawabnya masih. Tapi jawabnya yes-nya 3 kali ya. Lagi. Masih ada semangatnya, kelas? Yes. Aku nggak yes-nya 3 kali. Kurang briefing, ulang lagi. Masih ada tuh semangatnya, yes, yes, yes.
luar biasa. Yang di rumah juga jangan kalah semangatnya dengan yang offline. Oke. Karena tadi sudah 2 penutup, kita masih punya sesuatu. Apa itu Kak Valen? Nah, pada saat ini kita akan menyanyikan welcome song dan kepada MTDD dipersilakan. Ya, dan juga tim properti silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Sir. Berkati. Kepada MTDD dipersilakan untuk menampilkan dan juga kepada teman-teman yang ada di rumah dan kepada tim Properti kali ini akan langsung dimainkan oleh tim properti. Jadi yang di rumah dan yang di sini silakan juga bernyanyi bareng. Come on. Kayaknya MC di sini juga nggak sih? Ayo temenin aku. Ayo. Oke, jadi kita mau nyanyi lagu yang coming song nih. Untuk yang di sini, karena kita mau nyanyi lagu yang coming song, aku ngajak semuanya untuk bangkit berdiri. Ayo semangat, semangat 45. Aku mau ajak ke beberapa orang yang tahu gerakannya bisa di depan nggak? Ayo, ini kayaknya karena dia tahu deh. Ayo, di sini ada Kak Sarah atau Kak Clary. Aduh, nggak ada nih yang mau nyanyi sama-sama di sini. Atau Kak Febri, ayo. Oke, kita nyanyi lagu yang coming song ya. Semangat ya. Kalau yang mau gerakannya, pakai gerakan ya. Welcome, brother and sister. We are glad to see you. Now we are luar biasa, semangatnya keren sekali. Puji Tuhan. Nah, pada saat ini karena kita telah menutup akan seluruh rangkaian persekutuan ibadah kita, mewakili rekan-rekan sekalian yang bertugas, aku dan Kak Milani mengucapkan Happy Friday. Happy Friday. Wah, udah nervous banget ya teman-teman. Udah akhir. Ini tandanya kami belum berpisah sama kalian. Gak apa-apa, kita semua bakal masih punya kesempatan untuk offline lagi di depan. Jadi stay tune terus ya. Jangan lupa akhir juga ya. Iya. Panggil teman-teman biar makin rame, oke? Ya ingat juga ya, besok itu kita ada domba. Oke, so one more time. Aku dan Kak Milani mengucapkan Happy Friday class and God bless you. Happy Friday. Thank you untuk teman-teman yang online and onsite. God bless. Keren semuanya.